Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di perkuliahan Strategic Management online yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Competitive Profile Matrix atau CPM. Sebelumnya kita sudah membahas tentang BCG atau Boston Consulting Group Matrix dan Product Life Cycle. Tentunya teman-teman harus sudah menguasai dua materi sebelumnya agar bisa lebih memahami tentang strategic management dalam pertemuan kali ini, yaitu Competitive Profile Matrix atau CPM. Nah, istilah CPM sendiri selain Competitive Profile Matrix dalam manajemen juga ada istilah lain yaitu Critical Path Method gitu ya, itu di project management. Namun pada kesempatan kali ini istilah CPM yang akan kita gunakan adalah kepanjangan dari Competitive Profile Matrix. Oke. Siapkan konsentrasi ya, segelas kopi jika ngantuk, dan mari kita mulai dengan membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa itu CPM? The Competitive Profile Matrix is a tool that compares the firm at its rivals and reveals the relative strengths and weakness. Jadi CPM ini adalah alat ya untuk membandingkan satu perusahaan dengan lawan perusahaannya agar mengetahui secara relatif ya kekuatan dan kelemahannya gitu ya. Singkatnya, di CPM membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan rival dalam satu industrinya, sehingga dapat mengetahui mana kelemahan, mana kelebihan antar dua perusahaan tersebut. Gitu ya. Sederhana ya. Tolong dipahami, pengertian ini sangat sederhana. Lalu bagaimana kita bisa memahami CPM lebih lanjut? In order to better understand the external environmental and the competitions in a particular industry, firm often use CPM, gitu ya. Jadi dalam tujuan untuk memahami kondisi eksternal gitu ya, kita asumsikan misalkan smartphone Xiaomi versus smartphone Oppo gitu ya. Secara eksternal kan mereka sedang berperang nih, strategi, iklan, dan lain-lain sebagainya. Maka perusahaan biasanya menggunakan metrik CVM ini agar mengukur sudah berhasil atau tidak, sudah sukses atau belum. Nah, the metric identifies a firm key competitors and compare using industry critical success factor gitu ya. Nah, di metrik CVM ini mengidentifikasi perbandingan indikator antara perusahaan satu dengan kompetitornya dengan menggunakan faktor sukses kunci atau faktor sukses kritis gitu ya. Intinya poin-poin penting dalam mendukung kesuksesan itu diukur dan dibandingkan gitu ya. The analysis also reveal company's relative strengths and weakness against its competitor. Jadi di analisis ini juga menampilkan ya kekuatan dan kelemahan antara kompetitor ini gitu ya, antara satu perusahaan dan lainnya dalam satu bisnis tentunya ya. Jangan sampai kita membandingkan perusahaan Coca-Cola dengan Apple, itu tidak relevan. Yang kita bicarakan adalah satu perusahaan dalam satu industri gitu ya. Smartphone Samsung versus iPhone gitu ya. Lalu kemudian TV Toshiba versus TV Sharp gitu ya. Dan itu harus sejenis perusahaannya dalam satu industri yang sama. CPM ini akan membandingkan, metrik ini akan membandingkan antara satu kompetitor dengan kompetitor lain dengan menggunakan kunci sukses kritis. Indikatornya apa aja nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu kemudian
Tadi lanjutan ya. So, a competitive profile matrix and is a powerful strategic analysis tool. Jadi, matrix ini adalah powerful. Jadi, metrik ini sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia. Selain sebelumnya sudah tentu menggunakan BMC dan PLC ya, dalam kasus yang berbeda gitu ya. Jadi dalam manajemen strategik itu banyak banget alat-alat perang dalam tanda kutip yang digunakan untuk saling mengukur dan memenangkan persaingan pasar. Kemarin kita sudah bedah metrik BCG, kemarin juga kita sudah bedah juga tentang product life cycle. Tentunya teman-teman harus bisa menonton itu karena siapa tahu nanti akan ada di UAS atau di ujian kan. Dan pada saat ini adalah kita membahas tentang CPM, yang mana dalam CPM ini metrik ini akan membandingkan dua kompetitor dalam persaingan dengan kata kunci ya, dengan indikator yang sama, dua kompetitor atau lebih. Oke, CPM allow business owner, stakeholder, and other interested parties to see the strength and weakness of all major competitor in a industry on a single page. Jadi dengan hanya satu halaman aja di kertas ataupun di slide PowerPoint, pemilik saham gitu ya, atau pihak-pihak terkait bisa tahu posisi perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan kompetitor itu lebih unggul kita atau lebih unggul kompetitor. Kita unggulnya di mana, kompetitor unggulnya di mana, kita lemahnya di mana, kompetitor lemahnya di mana. Gitu ya. Jadi CPM ini sangat powerful gitu ya. Dalam satu halaman semuanya bisa ke capture. Gitu ya. Nah, this help visualize and communicate the competitive landscape. Jadi dengan adanya CPM matrix dapat membantu secara visual nih tentang bagaimana kompetitivitas bisnis dalam satu industri itu sedang berlangsung gitu ya. Dan secara komunikatif dan visual ini sangat mudah untuk dipahami. Dan ini merupakan contoh dari competitive profile matrix. Di atas ada judul pastinya ya, competitive profile matrix. Lalu di sini yang akan dibandingkan adalah brand atau perusahaan iPhone yang pertama, yang kedua adalah Nokia, yang ketiga adalah Sony Ericsson. Tentunya ini data lama, tapi kita bisa mengambil contoh dari persaingan ini untuk masa yang saat ini dan yang akan datang. Ini yang dimaksud dengan critical success factor. Nah, critical success factor itu sudah ditentukan dalam dunia manajemen ya, ataukah jika ada yang baru itu dihasilkan dari hasil penelitian ilmiah tentunya. Nah, di sini ada critical success factor, di sini ada weight atau bobot ya. Ini adalah rating, ini adalah score, ini adalah rating score sampai ini rating score dari ketiga kompetitor yang akan kita bandingkan saat ini. Gitu ya. Pertama, critical success factor yang pertama adalah advertising. Words meaning of advertising, iklan ya, model iklan. Lalu yang kedua, CSF-nya itu adalah product quality atau kualitas produk yang ditawarkan oleh ketiga brand. Siapa yang menang gitu ya. Yang ketiga adalah price competitiveness ya. Harga, siapa yang menang. Keempat adalah manajemen, tentunya ini manajemen internal bisnis dari tiap perusahaan ini. Siapa yang menang gitu ya. Lalu ada financial positions dan customer loyalty. Gitu ya. Oke. Di sini ada critical success factor, ini ada bobot 0,20, totalnya adalah 100. Totalnya adalah 1 gitu ya. Lalu kemudian rating dan skor. Gitu ya. Nah, di sini ada advertising. Untuk iPhone ratingnya 1, skornya 20. Gitu ya. Untuk Nokia, wah menang nih. Ya, ratingnya 4, skornya 80. Dikali artinya dong ya, paham ya? 3 sama dengan 60. Oke. Sama
ini bobotnya 0,1. Oh, iPhone dapat nih di produk, dia dapat 4 gitu ya. Nokia juga sama gitu ya. Dulu kan Nokia dilempar pun masih tetap hidup gitu. Oh, Sony Ericsson kalah nih, masih 3. iPhone dan Nokia di produk kualitinya kuat gitu ya. Artinya ini sudah menjadi key selling point ya. Beli iPhone pasti kuat dong, beli Nokia pasti kuat dong ya dulu ya. Ini 10 tahun yang lalu nih ya. Lalu kemudian price competitiveness, iPhone dapat rating 3, Nokia 3, Sony Ericsson 4. Dulu kan Sony Ericsson terkenal harganya terjangkau namun fiturnya oke ya. Maka dari itu di sini Ericsson menang nih. Sony Ericsson menang dengan skor rating 4 dan ininya 0,1, 4 kali 0,1 sama dengan 0,4. Gitu ya cara ngitungnya ya. Lalu manajemen, bagaimana kualitas manajemen Apple iPhone? 4. Oke nih, mantap. 3, 3. Kenapa 4? Karena sistem manajemen inovatif ya. Jam kerja lalu lingkungan kerjanya nyaman sehingga Apple bisa memenangkan di manajemennya. Dapat 4, weightnya berapa? 0,1, 4 kali 0,1 sama dengan 0,4. Yang lainnya sama ya. Apple menang nih. Lalu kemudian financial positions 4 dong, karena Apple dari dulu kan mahal tapi banyak banget yang nyari dan beli gitu ya. Maka dari itu secara financial positions didukung juga dengan manajemen yang baik, Apple juga memenangkan di segmen financial positions. Apple di sini bobotnya 0,15, 4 kali 0,15 sama dengan 0,60. Yang lainnya juga ikut. Nokia kalah 3-3 ya. Lalu kemudian ada customer loyalty. Oke, customer loyalty dulu Apple dan Nokia merupakan rivalry yang sangat kuat sebelum hadirnya BlackBerry dulu ya. Oke, fanboynya Apple itu garis keras juga gitu ya. Gue mau beli iPhone aja deh sampai kapanpun gitu ya. Karena kualitasnya, terus kemudian operating systemnya nyaman gitu ya. Oke, bobotnya 0,10 kali 4 ya 0,40. Sama juga Nokia. Wah, gue Nokia nih ada Symbian gitu ya. Tahan banting, baterai badak gitu. Nah, gak akan berpindah dari brand Nokia. Sama-sama 4, oke, jadi sama-sama kuat di customer loyalty dan akhirnya ratingnya juga 4. Nah, teman-teman sudah bisa melihat bahwa competitive profile matrix ini sangat powerful untuk melihat posisi suatu perusahaan. Ya kan, terbukti nih. Sekarang cuman satu slide ini teman-teman bisa mengetahui bahwa iPhone unggul pada mayoritas critical success factor, juga sama Nokia. Dan Sony Ericsson ada beberapa juga yang unggul gitu ya, dan ini merupakan contoh dari competitive profile matrix. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya pikir cukup mudah untuk memahami competitive profile matrix ya. Lalu kemudian kita akan mengkomparasikan lagi yang lain. Yang ini adalah di bisnis fast food tentunya, atau fast food ya, emang fast food ya. Di sini kita membandingkan ada Starbucks, McDonald's, dan Dunkin' Donut. Semuanya brand originally dari US atau Amerika Serikat. Ini judul, ini perusahaan yang akan kita nilai 3 ya. Lalu kemudian ini ada key factor. Sama, yang pertama adalah advertising, artinya di sini model iklannya yang sangat menarik hati konsumen, mana yang memenangkan persaingan pasar. Ada product quality ya, kualitas. Di sini ada ubahan ya, produk variety ya, artinya variasi produk yang beragam. Lalu kemudian ada price competitiveness, financial positions, customer loyalty, and global expansion sebagai key factor terakhir gitu ya. Global expansions itu ekspansi global, siapa yang lebih agresif dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini ada weight, artinya pembobotan ya, 0,05, 20, 20, 10 ya. Ini pakar yang menentukan weight ini, dan key factor juga yang menentukannya pakar ya, atau ahli dalam bidang strategic management. Lalu kemudian di sini ada rating, ini hasil penelitiannya nih ya, hasil penelitiannya. Kalau
di strategic management kita bisa menggunakan competitive profile metric ini juga sebagai penelitian ya akhir baik skripsi atau tesis. Lalu ini hasilnya. Starbucks di advertising mendapatkan rating 4, McDonald 3, dan King Donut 3. Ya, ini terbukti karena Starbucks agresif banget dari dulu untuk mengiklankan produknya. Gitu ya, sehingga Starbucks menguasai periklanan karena uniqueness dan key selling point iklannya menarik gitu ya. 4 kali 0,05 sama dengan 0,20, paham ya? Artinya Starbucks di sini adalah kekuatan Starbucks ada di iklan. Kelemahan McDonald dan King Donut adalah 3, ya iklannya belum optimal. Di product quality, Starbucks dapat rating 4, McDonald 2, dan King Donut 3. Di sini yang parah itu ternyata McDonald di produk quality-nya. Artinya bagi McDonald ini harus diperbaiki, bagi Starbucks harus di-maintain dan dijaga gitu ya, karena dapat skor yang paling besar 4 kali 20 0,80. Lalu di produk variety atau variasi produk yang dapat adalah di McDonald, karena di McDonald segala macam ada, apalagi di Indonesia ya, ada tambah-tambahan menu lokal gitu ya. Kalau sekarang Starbucks juga sama. Namun dalam hasil ini Starbucks dapat 3, McDonald 4, dan King Donut 3. Gitu ya. Ini kekuatan bagi McDonald, lalu kelemahan bagi King dan Starbucks. Lalu price competitiveness ya. Starbucks dapat 2 ya. McDonald dapat 4 dan King Donut dapat 2. Kenapa Starbucks dapat 2? Mahal, cuk, gitu ya. Gitu ya, mahal gitu ya, kan Starbucks dibandingkan dengan kopi sasetan, harga kopi Starbucks 50.000 per cup, kopi saset bisa dapat 50 bungkus gitu ya. Maka dari itu Starbucks sudah terkenal mahal, makanya dapat rating 2. Nggak hanya di Indonesia, di Amerika dan dimanapun Starbucks sudah terkenal mahal. Strategi yang digunakan Starbucks itu adalah strategi yang sama digunakan oleh iPhone, makanya dapat performance yang ini ya, 2 dikali 2 4 ya. McDonald menang di harga dapat 0,8 dan King Donut juga 2 ratingnya ya, sama dengan Starbucks. Dan King Donut emang mahal ya, saya nggak tahu tuh, soalnya udah tutup ya di Kuningan. Dulu waktu kecil masih suka beli itu dan King Donut. Oke, financial position, Starbucks dapat skor 3 dan McDonald dapat 4 dan King dapat 4. Artinya di sini McDonald memenangkan dalam hal posisi keuangan, artinya bisa jadi surplus, keuntungannya lebih besar. Di sini tidak dijelaskan ya. Lalu kemudian ada customer loyalty ya. Starbucks customer loyalty-nya 2. Artinya karena banyak bertebaran coffee shop ya, anak-anak muda sekarang pengen kan nyoba ya. Udahlah coba gitu ya, Starbucks mahal, nyoba dong ke yang lain, kopi kenangan ya, sisi jalan, sisi warung kopi ya, sisi sawah kopi dan sisi-sisi yang lainnya gitu. Makanya customer loyalty Starbucks dapat 2, sementara itu McDonald dapat 3 ya. Dan di sini yang ratingnya menang itu adalah King Donut ya, meskipun di beberapa kota justru tutup ya, tapi orang-orang yang cenderung menikmati King Donut dan sudah enak itu tidak mau berpindah ke brand lain, even itu Starbucks sendiri ya, mereka pengennya King Donut aja gitu. Lalu yang terakhir ada global expansions. Ini adalah menilai bagaimana di antara ketiga perusahaan ini dalam ekspansi globalnya mana yang lebih unggul, yang lebih dinamis, yang lebih banyak buka cabang gitu ya, yang mana lebih agresif gitu ya. Di sini Starbucks dapat skor rating 3, lalu skornya 0,3 karena di sininya weightnya 1 ya, bobotnya 1. Lalu kemudian yang sangat agresif adalah McDonald dan King Donut pada waktu riset ini dilakukan gitu ya. Kita tahu dulu McDonald cepet banget buka cabangnya di mana-mana ya, tidak hanya di Indonesia, di tiap negara, Timor Leste, Papua Nugini ya juga ada. Lalu kemudian King Donut juga sama gitu ya, meskipun kenyataannya saat ini King Donut sudah pada masa
sudah pada fase kematangan gitu ya. Harus ada inovasi ya kalau dalam produk life cycle agar produk Dunkin Donut itu bisa selamat. Oke, itu merupakan contoh dari competitive profile matrix. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang competitive profile matrix di smartphone, dan saat ini kita bahas di fast food, produk Amerika tentunya ya. Oke, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar, di kolom diskusi. Pertanyaan silahkan disampaikan, jangan malu-malu dan jangan takut, karena malu bertanya sesat di pelaminan, malu bertanya sesat di jalan. Gitu ya, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.